masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Empat kali keluar masuk penjara, seorang pencuri kembali diringkus polisi. Kepala Rumah Tahanan Lubuk Sikaping musnahkan barang-barang terlarang yang disita dari warga binaan. 4 terdakwa pengedar ganja di Pasaman dituntut hukuman mati. Mau nih, Pak. Awak dari Klewang. Ricky Putra tak bisa berkutik saat ditangkap polisi dari Satreskrim Polresta Padang di daerah Ganting, pusat kota Padang pada Senin petang. Usai ditangkap, buruh harian lepas ini dibawa polisi untuk mencari barang bukti hasil kejahatannya. Tak jauh dari lokasi penangkapan, polisi menemukan sebuah tas berisikan dokumen penting milik korban yang dibuang pelaku ke semak-semak usai mencuri. Tak sampai di situ, polisi juga mencari barang bukti telepon genggam curian yang telah digadaikannya kepada seorang pengepul barang bekas. Sebuah telepon genggam curian disita polisi dari tangan penadah. Selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolresta Padang untuk mengikuti proses hukum lebih lanjut. Hasil pemeriksaan sementara terungkap, pelaku mencuri pada malam hari dengan cara mencongkel jendela rumah korbannya. Saat pemilik rumah tertidur, pelaku masuk dan menggasak telepon genggam dan tas milik korban. Pelaku merupakan seorang residivis atas kasus pencurian. Tak tanggung-tanggung, pria 40 tahun ini telah 4 kali keluar masuk penjara karena kasus yang sama. Telah kita amankan 1 orang tersangka pencurian. Untuk pelaku merupakan residivis dengan kasus yang sama. Untuk pelaku melakukan pencurian dengan cara mencongkel jendela dari korban, mengambil 1 unit handphone dan 1 tas berisi surat-surat berharga. Pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dipastikan Ricky akan menjadi penghuni penjara untuk yang ke-5 kalinya. Tertangkapnya Ricky juga menjadi catatan bagi pemerintah bahwa pembinaan yang selama ini dilakukan lembaga pemasyarakatan tak berjalan optimal. Alfi melaporkan dari Padang. Ampe kali. Maliang saya kami ampe ya. Warga binaan Rutan Lubuk Sikaping. Berbagai jenis barang-barang hasil penggeledahan di Rutan Kelas 2B Lubuk Sikaping selama 1 tahun dimusnahkan petugas. Sebelum dimusnahkan, semua barang-barang itu dikumpulkan di atas meja. Barang-barang itu berupa besi, kartu remi, kartu koa, gunting yang dimodifikasi menjadi pisau, dan aneka barang lainnya yang terlarang karena bisa menimbulkan bahaya dan berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam rutan. Barang-barang itu dimusnahkan dengan 2 cara. Untuk senjata tajam, dipotong-potong kecil dengan menggunakan gerinda atau mesin pemotong listrik. Sedangkan barang lainnya dimusnahkan dengan cara dibakar. Pemusnahan ini juga disaksikan dari petugas lapas dan penghuni rutan. Pada hari ini kami melaksanakan pemusnahan barang-barang hasil penggeledahan. Tadi dilihat sendiri oleh teman-teman media ya, ada barang-barang yang keras seperti besi, gunting, kemudian sendok makan, barang-barang yang memang terlarang karena itu memang bisa menjadi barang yang berbahaya. Meski telah diawasi dengan ketat, ternyata barang-barang terlarang itu masih bisa lolos dan sampai ke tangan para penghuni rutan. Untuk itu, pengelola rumah tahanan akan rutin menggelar razia secara berkala untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diharapkan.
Selain razia penghuni tahanan dan memeriksa pengunjung yang akan menemui warga binaan, kepala rumah tahanan hendaknya juga memeriksa sipir secara berkala. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman. Empat pengedar ganja yang ditangkap BNN pada bulan April 2024 lalu sedang menjalani proses sidang di Pengadilan Negeri Lubuk Cikaping, Pasaman. Dalam agenda tuntutan, pada Senin siang, Jaksa Penuntut Umum menuntut keempat terdakwa dengan hukuman mati. Menurut Jaksa Penuntut Umum, peredaran ganja kering yang dilakukan komplotan terdakwa telah 5 kali terjadi, hingga akhirnya aksi mereka berhasil digagalkan petugas BNN Sumbar. Terhadap para terdakwa, dinyatakan tidak ada hal yang meringankan. Terlebih 3 terdakwa merupakan narapidana dalam kasus yang sama, dan seorang terdakwa lainnya merupakan oknum polisi. Adapun tuntutan yang kami bacakan adalah dengan pidana mati keempat terdakwa karena pertimbangan yang memberatkan. Pertama, para terdakwa ini sudah berulang kali, yaitu sudah 5 kali melakukan transaksi atau menjadi perantara dalam peredaran narkotika jenis ganja. Terdakwa yang bernama Alfikar merupakan oknum polisi yang merupakan kurir dan tertangkap tangan membawa narkotika jenis ganja dari Sumatera Utara dengan jumlah 141 kg. Sedangkan pemilik ganja adalah terdakwa Nanda Dwiyandra Saputra yang pada waktu itu berstatus narapidana di Lapas Tanjung Pati dan dikendalikan oleh terdakwa Rido dan Romadi yang masih berstatus narapidana di Lapas Padang. Sidang dilanjutkan pekan depan untuk mendengarkan pledoi terdakwa. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman. Stasiun Pertamina Shop atau Pertashop, yakni sebuah kedai yang menjual Pertamax di Jorong Koto Gadang, Nagari Padang Ganting Tanah Datar, terbakar hebat pada Senin pagi. Peristiwanya berawal ketika mobil tangki melakukan penyuplaian BBM jenis Pertamax ke tabung dispenser Pertashop. Petugas mobil tangki melihat tumpahan BBM di sekitar lokasi, lalu terlihat percikan api dari bawah mobil tangki. Secepat kilat, api menyambar kedai stasiun Pertashop. Beruntung genangan BBM yang tumpah terlihat oleh petugas sebelum api menyambar. Petugas Pertashop yang mendeteksi adanya tumpahan minyak di kawasan Pertashop itu langsung menutup katup dan mengunci keran pompa minyak, sehingga kebakaran tak meluas terlalu besar. Sedangkan sopir mobil tangki BBM juga dengan sigap mengunci dan mematikan keran selang minyak dari tangki BBM menuju tabung dispenser, sehingga api tak merambat ke mobil tangki. Sopir kemudian memindahkan mobil ke tempat yang aman. Asal api dari bawah mobil. Dari bawah mobil diketahui oleh sopir sama kenek. Ya. Pada saat sebelum kejadian api meluber, terlihat oleh sopir bahwasanya minyak sudah meluber keluar, melimpah. Saat itu juga sopir sama kenek mengunci keran dari dispenser Pertashop dan sopir pun mematikan keran dari mobil tersebut, mobil tangki. Untuk mobil tangki, alhamdulillah untuk sementara masih dalam keadaan baik. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini. Petugas Pertashop beserta sopir mobil tangki Pertamina dibawa ke Polsek Padang Ganting untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kasus ini menjadi catatan bagi Pertamina sebagai bagian dari program One Village, One Outlet dengan sasaran seluruh desa di Indonesia agar meningkatkan pemeriksaan peralatan di Pertashop. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar.